Cek 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 cek. Halo sobat nih, gas lagi dah lah profil Lu Xiaogi. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua kopi, tapi gua lagi nyicil laptop. Jadi yang mau bantu-bantuin gua bayar cicilan laptop, waduh, bisa banget lah baca di deskripsi. 1000 2000 gak apa-apa, 5000 pun jadi. Wah, sebulan 700.000 soalnya cuy. Waduh, tolong dibantu-bantu ya, siapa tahu ada rezeki lebih. Dan yang lainnya juga nggak apa-apa, nggak bantu, nggak ngisi, nggak ngasih nggak apa-apa, tapi tolong dibantu komen aja dan juga like. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu dah. Lu Xiaogi-nya, langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari Pak sebelumnya. Setelah Lu Xiaogi dia mendapatkan surat yang diberikan oleh Meng Dongfang, membuat dirinya akan segera pergi ke tempat dari Meng Dongfang yang telah mendapatkan sebuah reruntuhan kuno. Tapi ketika Lu Xiaogi ingin pergi, dia sempat ditawari oleh Dongli dan juga Nona Xian, tapi sayangnya di sini Lu Xiaogi nggak mengizinkan mereka ikut. Namun dialah yang akan pergi sendiri. Tapi ketika Lu Xiaogi ingin pergi, ternyata pembicaraan mereka telah didengar oleh Luo Bing, di mana Luo Bing ingin ikut bersama dengan Lu Xiaogi yang akan menjelajahi turun gunung lagi. Dan itu tentunya membuat Lu Xiaogi dia pun tahu kalau gadis ini mencoba untuk dapat berulah lagi. Dia pasti ingin menggoda. Namun ya sudah, gimana lagi dong. Namun di sini ternyata bukan cuma Lu Xiaogi doang, tapi di sini untuk Dongli dan juga Nona Xian, mereka tahu kalau dari tadi Luo Bing menguping pembicaraan dari mereka, dan sepertinya gadis ini benar-benar meresahkan. Dan hal senada juga diucapkan oleh Nona Xian di dalam hati. Dia tahu kalau Luo Bing pasti dia benar-benar suka ngintilin Lu Xiaogi, dan dia sepertinya benar-benar menyukainya, pikir dari Nona Xian. Tapi untuk Dongli dia pun tahu kalau Luo Bing ingin menjadi kakak ipar. Jadi di sini Dongli dia pun mencoba untuk dapat menolak Luo Bing yang ingin ikut bersama dengan Lu Xiaogi. Udah enggak, mundur aja, ucap dari Dongli. Di sini Dongli dia berpikir kalau Luo Bing ikut nanti malah bikin kekacauan. Tapi untuk Luo Bing dia pun mengatakan kalau dia akan bersikap baik dan dia tidak akan menyusahkan Master Sekte, ucap dari Luo Bing. Namun di sini untuk Lu Xiaogi ternyata dia memiliki pikirannya sendiri. Dia pun setuju untuk dapat membawa Luo Bing, yang tentunya hal itu membuat mereka semua pun bingung lah. Kenapa membawa Luo Bing? Di sini Lu Xiaogi dia pun mengatakan beralasan kalau sebelumnya Meng Dongfang telah menuliskan sebuah surat kalau dia menemukan sebuah reruntuhan kuno, dan mungkin saja dalam tempat itu mereka mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk sekte kita. Selain itu juga tentunya dia harus memberikan sebuah pengalaman untuk murid-muridnya yang lainnya pula, dan itu membuat Lu Xiaogi dia berencana untuk dapat membawa Luo Bing untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi. Selain itu juga Luo Bing dia berasal dari ras iblis dan dia kekurangan teknik seni bela diri, dan tidak ada yang cocok seni bela diri yang dimiliki oleh Sekte Mo untuk Luo Bing. Jadi mungkin saja jika dia mengikuti perjalanan kali ini akan sedikit bermanfaat untuk dirinya, ucap dari Lu Xiaogi, yang tentunya hal itu membuat Luo Bing dia sungguh sangat senang. Bahkan telinga rubahnya aja berdenyit-denyit. Waduh, cukup imut. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Lu Xiaogi, dibenarkan juga oleh Dongli dan juga Nona Xian. Mereka pun ya cukup masuk akal, pikir dari mereka berdua, karena ini semua untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Luo Bing. Namun untuk Lu Xiaogi dia juga tahu kalau selama ini Luo Bing dia nggak banyak berkembang. Dia hanya memanfaatkan mutiara yang sebelumnya telah dia berikan, dan mungkin saja ini perjalanan kali ini bisa memberikan sesuatu untuk Luo Bing. Siapa tahu mendapatkan teknik yang cocok untuk Luo Bing di dalam perjalanan kali ini. Dan lagi pula aku adalah Master Sekte, masa aku mau bikin teh nggak ada yang nyiapin, nggak asik dong. Makanya Lu Xiaogi dia membawa Luo Bing, ya udah nggak apa-apa, pikir dari Lu Xiaogi. Dan untuk Lu Xiaogi dia pun mengatakan baiklah, karena semua telah diputuskan, jadi Luo Bing kau akan ikut bersama dengan diriku kali ini, dan ingat jangan buat masalah, ucap dari Lu Xiaogi, yang tentunya membuat Luo Bing sungguh sangat senang. Dan ternyata untuk Luo Bing dia memiliki rencananya sendiri, karena kali ini dia pun berpikir kalau dia harus jauh lebih dekat lagi dengan Lu Xiaogi. Dia berpikir akan memanfaatkan ini semua untuk menjalin hubungan kasih dengan Lu Xiaogi, pikir dari Luo Bing. Tapi ternyata di sisi lainnya saat ini
apa yang telah dilakukan oleh Lee Seok-gi yang telah menerima murid magang. Tentunya itu menjadi sebuah kehebohan bagi para player. Forum bagi para player mulai ribut ketika mereka mendapatkan sebuah kabar kalau Lee Seok-gi telah menerima seorang murid magang. Dan untuk murid magangnya sendiri saat ini dia lock out dari game. Dan dia pun benar-benar puas setelah menjadi murid magang dari Lee Seok-gi. Apalagi saat ini dia dilengkapi oleh fitur yang luar biasa. Ternyata ketika dia main game, dia nggak pakai komputer cuy, tapi pakai sebuah alat simulasi yang disebut sebagai POD. Dan ini membuat gadis ini dia dapat merasakan simulasi yang lebih real, bahkan bisa memicu aroma, menghirup aroma dari player ataupun karakter yang ada di dalam dunia Tian Xuan. Dan tentunya hal itu membuat gadis ini dia sungguh sangat senang. Tapi ketika dia sedang lock out, ternyata dia ditemui oleh seseorang yang ada di kamar sebelah. Dan ternyata itu adalah Lin Ah. Waduh, Lin Ah pakai telinga kuping, telinga kelinci, dan juga yang agak sedikit kurang bahan dan gede juga. Waduh. Namun mendengar dan juga melihat rekannya yaitu Ling Ling telah menjadi murid magang dari Lee Seok-gi, tentunya membuat Ling Ah dia sedikit iri. Tapi untuk Ling Ling dia pun akan mentraktir Lin Ah sebagai bentuk kesenangannya. Ya, sebagai bentuk perayaannya. Tapi di sini untuk Ling Ah dia juga mengatakan kepada Ling Ling kalau sejatinya ini akan sangat amat berbahaya untuk dirinya karena saat ini dia akan menjadi terkenal. Jadi kau harus berhati-hati. Ucap dari Lin Ah yang membuat Ling Ling yang masih polos dia pun bingung kenapa dia harus hati-hati. Ya, ini semua karena dunia Tian Xuan adalah game yang sangat edan. Dunia game holografik yang sangat revisioner. Dan ini benar-benar menjadi game nomor 1 yang ada di dunia top global. Namun yang menjadi perhatian adalah sebelumnya ada seorang player yang telah menjual burung kertas yang bertanda tangan Lee Seok-gi di harga 7,8 juta yuan. Dan itu laku. Padahal itu cuma sebuah alat terbang biasa tingkat kuning yang biasa aja, nggak ada spesialnya. Tapi karena itu memiliki tanda tangan Lee Seok-gi di dalamnya, memberikan harga yang sangat amat mahal, laku di pelelangan. Apalagi saat ini Ling Ling, akunmu ini sangat amat berbahaya karena saat ini akunmu telah memiliki sebuah jimat yang memiliki energi spiritual Lee Seok-gi di dalamnya. Selain itu juga kau telah menjadi murid satu-satunya murid magang yang dimiliki oleh Lee Seok-gi, yang artinya pasti akan ada banyak orang yang mengincar akun yang kau miliki. Dan ingat, manusia itu sangat amat berbahaya. Mereka bisa mengincar apa yang telah menjadi milikmu. Ucap dari Ling Ah. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Ling Ling. Tapi untuk Ling Ling dia nggak ambil pusing karena nggak bisa juga mengambil akun miliknya. Karena untuk dapat login tentunya itu menggunakan akses biometrik. Apalagi dia menggunakan pindai mata untuk dapat login di akun miliknya. Dan jika orang itu ingin mengambil akunku, dia harus mengambil mataku. Dan tentunya itu nggak mungkin kan. Ucap dari Ling Ling. Tapi untuk Lin Ah, dia nggak tahu Ling Ling ini terlalu polos karena sejatinya dunia luar itu sangat amat kejam. Mungkin aja hal itu bisa terjadi, pikir dari Lin Ah. Sedangkan di sisi lainnya di grup Zou, salah satu pengusaha besar yang ada di dunia luar saat ini, ternyata ada seorang gadis yang ingin mendapatkan akun yang dimiliki oleh Ling Ling. Dan dia ingin sekali mendapatkan akun milik Ling Ling karena hanya akun Ling Ling lah yang menjadi murid magang dari Lee Seok-gi. Dan dia karena tajir melintir, dia meminta kepada bawahannya untuk segera melakukan tugasnya, mencari informasi siapa pemilik akun dari Ling Ling. Nggak perlu di siapapun itu, tangkap orangnya dan ambil akunnya. Ucap dari gadis ini yang sepertinya ini adalah gadis si Antum itu loh, karena bentuk mukanya mirip dan rambutnya juga sama. Dan yang seperti inilah yang ditakutkan oleh Lin Ah. Sedangkan di sisi lainnya di dalam dunia Tian Xuan saat ini Lee Seok-gi dia di dalam perjalanan menuju tempat di mana Mong Dongfang berada, dan dia pergi bersama dengan Luo Bing. Tapi untuk Luo Bing dia terlihat seperti agak sedikit kecewa karena ternyata dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari apa ekspektasinya. Padahal dia pikir ini adalah sebuah perjalanan romantis, tapi nyatanya nggak bisa karena saat ini ternyata bukan cuma mereka berdua, tapi di sini mereka membawa si gadis kecil ini. Xiaoqiu dibawa juga oleh Lee Seok-gi, dan untuk Xiaoqiu tentunya dia hanya bisa ngerusuh. Waduh. Dan kenapa Xiaoqiu dibawa? Karena sebelumnya Lee Seok-gi ketika dia ingin pergi di sini, Dongli dan juga Nona Xian memaksa Lee Seok-gi untuk membawa Xiaoqiu, yang membuat Lee Seok-gi sebenarnya nggak mau juga bawa Xiaoqiu karena akan sangat sulit untuk dapat mengendalikan Xiaoqiu karena Xiaoqiu itu ribet, nakal dan juga degil. Dan tentunya itu akan sangat sulit bagi dirinya untuk dapat menjaga gadis kecil ini. Lee Seok-gi dia takut ketika dia sedang sibuk juga ini gadis kecil, jadi sulit untuk dapat menjaganya. Tapi karena memang Luo Bing
Dia sangat amat berbahaya, takut-takut nanti kakaknya ditilep. Waduh, hingga membuat Dongli dan juga Nona Xian pun mengutus gadis kecil ini untuk merusuh di antara mereka berdua. Jangan-jangan nanti kilaf repot. Jadi di sini mereka berdua mengutus Xiao Qiu untuk dapat menjadi penghalangnya. Walaupun ya memang dengan dalih untuk melatih Xiao Qiu untuk belajar di dunia luar. Tapi ya sudahlah, karena Xiao Qiu nggak punya pilihan lain, dia tetap membawa Xiao Qiu sesuai dengan apa yang diucapkan oleh adik dan juga kekasihnya. Dan untuk Xiao Qiu memang dia sangat degil dan juga sangat repot. Dan saat ini dia malah menangkap seekor burung dan dia meminta kepada Li Xiaoqi untuk dimasakin burung. Dan dia meminta kepada Li Xiaoqi untuk makan ini aja. Karena dia ingin makan, yang membuat Li Xiaoqi hilih. Sepertinya perjalanan kali ini benar-benar menarik, pikir dari Li Xiaoqi. Dan untuk Lobing, dia bersedih ketika dia nggak bisa bermesraan dengan Li Xiaoqi berdua-duaan. Dan ternyata benar adanya. Di sini Li Xiaoqi dia menyiapkan makan untuk mereka bersama. Makan daging burung. Burung yang telah ditangkap oleh Nona Xiao Qiu. Dan selama Li Xiaoqi menyiapkan makanan, ternyata Lobing dilah yang menyiapkan perlengkapan yang lainnya. Dan kini setelah makanan itu jadi, mereka pun makan siang bersama-sama. Namun ketika mereka sedang makan bersama, di sini Li Xiaoqi dia juga merasakan kalau saat ini dia dapat merasakan kalau sepertinya jarak mereka dengan Meng Dongfang sudah semakin dekat. Dan dia juga mengatakan kalau perjalanan kali ini penuh dengan sebuah peluang dan juga takdir. Dan mereka berdua harus berhati-hati dan juga bersiap-siap karena sepertinya reruntuhan kuno sudah dekat dengan tempat ini. Ucap dari Li Xiaoqi yang tentunya hal itu disambut oleh mereka semua. Namun di sini Li Xiaoqi dia juga merasakan ada sesuatu yang merembes dekat dengan dirinya. Dan itu ternyata adalah aura dari seekor bis. Walaupun ya memang nggak cukup kuat-kuat banget, tapi untuk Meng Dongfang itu akan sangat sulit. Dan di sini Li Xiaoqi dia pun berpikir apakah jangan-jangan ini adalah energi spiritual yang dilepaskan oleh bis ketika dia sedang menghadapi seseorang. Dan itu adalah Meng Dongfang, pikir dari Li Xiaoqi. Dan untuk Li Xiaoqi dia pun mencoba untuk dapat memeriksanya dengan menggunakan Divine Sense miliknya. Dan dengan kemampuan Divine Sense miliknya, di sini Li Xiaoqi dia dapat melihat kalau ternyata saat ini Meng Dongfang dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat besar, dan itu adalah Demonic Beast. Dan dia mencoba untuk dapat melindungi dua warga sipil. Dan di sini Meng Dongfang dia meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi, sedangkan dirinya akan mencoba untuk dapat mengelur waktu. Baik saudara kultivator, kami tidak akan melupakan jasamu, ucap dari mereka. Tapi sebelum mereka pergi, mereka juga bertanya siapa nama dari kultivator yang ada di depannya ini. Dan untuk Meng Dongfang dia pun mengatakan kalau dia adalah Sun Gokong. Panggil aja Sun Gokong, ucap dari Meng Dongfang, yang membuat mereka pun cukup bingung dengan nama itu apa. Sun Gokong. Tapi di sini untuk Meng Dongfang dia mencoba untuk dapat menahan pergerakan dari monster itu sembari memberikan sedikit waktu bagi mereka untuk dapat melarikan diri. Walaupun memang saat ini makhluk ini sangat amat kuat untuk Meng Dongfang yang ada saat ini. Pun melihat aksi yang dilakukan oleh Meng Dongfang membuat Li Xiaoqi dari kejauhan dia pun merasa kalau Meng Dongfang sudah sedikit lebih keren lah daripada yang sebelumnya. Dan sepertinya dia sedikit meniru gaya milikku, ucap dari Li Xiaoqi. Namun ternyata untuk dapat menghadapi makhluk ini Meng Dongfang tidak cukup kuat, karena memang dalam satu hentakan aja dia terpental dan dia terhempas dengan cukup keras. Dan tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka. Dan untuk Li Xiaoqi hilih. Padahal tadi sebelumnya keren, tapi ternyata cuma bertahan 3 detik. Dan ucap dari Li Xiaoqi. Dan untuk Meng Dongfang itu ternyata sulit bagi dirinya untuk dapat menghadapi makhluk itu, karena makhluk itu ternyata ada di rank 3 yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Dan untuk makhluk ini memang sangat amat kuat. Dan untuk Meng Dongfang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat berbahaya untuk dua warga sipil itu. Dan di sini makhluk ini memang sangat amat kuat, apalagi dia telah melepaskan energi spiritual miliknya dan langsung menyerah kepada orang-orang ini. Dan itu membuat kini boom, jadi benturan energi yang cukup kuat. Ketika makhluk itu datang, ternyata Meng Dongfang dialah yang menahannya kembali. Dan di sini Meng Dongfang dia pun berusaha keras untuk dapat menahan dan juga memberi waktu kepada mereka untuk dapat melarikan diri. Di sini makhluk ini juga memancarkan energi api yang kuat hingga membuat Meng Dongfang dia pun merasakan kalau panasnya terlalu sangat amat mengerikan. Tapi dia juga tahu kalau dia nggak bisa kabur, karena jika dia kabur maka dua orang yang tadinya tentunya itu akan sangat amat berbahaya. Namun untuk Li Xiaoqi dia pun juga dapat melihat kalau saat ini kekuatan spiritual yang dimiliki oleh makhluk itu ternyata jauh lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh Meng Dongfang. Dan sepertinya untuk Meng Dongfang sulit bagi dirinya untuk dapat menahan ini semua sendirian, pikir dari Li Xiaoqi. Sedangkan untuk Meng Dongfang dia pun mencoba untuk dapat mengulur waktu. Cepat pergilah, ucap dari Meng Dongfang di dalam hati. Tapi untuk Li Xiaoqi dia pun tahu kalau saat ini Meng Dongfang nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia pun langsung melesat mencoba untuk dapat menyelamatkan Meng Dongfang yang ada di ujung sana.
Karena memang saat ini untuk Mong Dongfang dia pun menahan semua ini semua seorang diri hanya dengan menggunakan pedang kecil yang dia miliki, dan dia juga harus bertahan ini semua karena jika tidak maka orang-orang itu akan bahaya. Ini aku tahu walaupun pedang ini bukanlah pedang yang terbaik, tapi setidaknya harusnya ini bisa bertahan, pikir dari Mong Dongfang. Di sini Mong Dongfang dia juga tahu kalau apa yang telah dia rasakan ini kurang lebih pasti sama dengan apa yang dilakukan dan juga dirasakan oleh Master Sekte, dan dia berpikir kalau Master Sekte sering melakukan hal gila seperti ini, dan jika dibandingkan dengan Master Sekte maka kengerian yang aku rasakan ini belum ada apa-apanya, ucap dari Mong Dongfang. Namun sayangnya pertahanan yang dimiliki oleh Mong Dongfang tidaklah sekuat itu, dan dia kini pedangnya dapat dipatahkan, dan tentunya itu akan sangat amat berbahaya untuk dirinya. Dan ketika dia akan dilahap, di sini Lu Xiaoqi dia pun langsung melepaskan pedang miliknya untuk dapat menghentikan makhluk itu, tapi sayangnya itu terlalu jauh, dan tiba-tiba aja untuk Mong Dongfang dia pun masuk ke dalam sebuah ilusi aneh. Dia merasakan kalau langit tiba-tiba aja berubah menjadi hitam putih, dan dia juga melihat dua ekor ikan yang saling bergerak satu sama lain, dan tentunya hal itu mengejutkan bagi Mong Dongfang. Dan untuk ikan-ikan itu mereka berenang ke arah monster yang ada di depan sana, dan untuk Lu Xiaoqi dia pun tahu ini adalah teknik khas yang dimiliki oleh mereka yang berasal dari Sekte Yin Yang, dan itu ada sebuah teknik yang sangat kuat karena dalam satu gerakan aja dan menipis itu dia pun lenyap hanya dalam satu gerakan kecil. Dan dari balik kepulan asap di belakang dari Mong Dongfang ada seseorang yang datang mendekati dirinya, dan orang itu menggunakan sebuah jubah yang membuat Lu Xiaoqi dia pun tahu kalau jubah ini hanya bisa digunakan oleh mereka yang merupakan Master Sekte Yin Yang kekuatannya ada di jajaran sekte peringkat atas, dan dia hanya tinggal satu level lagi untuk mencapai posisi dari sekte peringkat 1. Ucap dari Lu Xiaoqi yang sadar betul siapa yang datang mendekati Mong Dongfang yang telah menyelamatkan dirinya, dan apa yang akan dilakukan oleh Master Sekte itu, dan apakah dia akan bertemu dengan Lu Xiaoqi, kita bahas di part lanjutannya aja, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.